Assalamualaikum. Iya, ulang ya. Iya tuh. Assalamualaikum. Gak apa-apa nanti diulang. Tarik nafas. Buang nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat sekali ya. Iya dong Pak. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen kalian untuk lebih cepat. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak, hadir semua. Alhamdulillah ya. Bapak yang hobi. Kemudian untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Ya, anak-anak semuanya yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini kita akan mempelajari pokok-pokok isi Al-Quran ya. Jadi teman-teman semua, anak-anak semuanya, kitab suci terakhir dan terlengkap ialah Al-Quran. Nah, namun di dalam Al-Quran yang lengkap itu apa saja sih prinsip dan dasar-dasarnya yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu Al-Quran juga merupakan ada sebuah pepatah yang mengatakan solih likulli zaman wa makan, yang artinya relevan setiap tempat dan waktu, atau yang dikatakan oleh dokter Said Husaini itu sebagai waktu itu permasalahan. Dokter. Oh, dokter ya. Maaf ya. Dokter mah Ya, maksudnya Al-Quran, ajaran Al-Quran itu selalu relevan di setiap tempat ya, walaupun di zamannya Rasulullah sampai sekarang pun tetap relevan dan merupakan kunci dari permasalahan-permasalahan yang datang kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu kita harus memahami banget apa sih pokok-pokok isi Al-Quran itu sendiri. Ya, ada 6 pokok-pokok isi Al-Quran. Ya, yang pertama akidah, kedua muamalah, ibadah dan muamalah, kemudian akhlak, hukum, kisah-kisah umat terdahulu, dan yang terakhir isyarat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita langsung masuk saja ke akidah. Anak-anak semuanya, ya, saya pengen nanya ke kalian, siapa yang tawuran masih menggunakan wafak? Apa itu Pak? Apa itu Pak? Wafak itu Cincin kan? kalian nggak tahu ya? Iya. Ya, cincin itu sebutannya apa? Jimat. Jimat. Siapa yang tawuran masih menggunakan jimat? Udah jangan Pak. Saya bawa gear Pak. Ya, jangan tawuran menggunakan jimat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kita diajarkan ya, namanya akidah adalah keyakinan atau kepercayaan. Ya, akidah Islam merupakan suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh setiap muslim. Kepercayaan atau akidah ini ialah bagaimana kita mempercayakan semua kekuatan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran yang kita semua pasti hafal, yakni surah Al-Ikhlas. Ayo, siapa yang membacakan surah Al-Ikhlas? Cepat saja. Ketua kelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih buat Artinya Pak, artinya Pak. Yang artinya enggak usah, saya bacakan aja artinya. Katakanlah Muhammad ya, dialah Allah yang Maha Esa. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan yang beranak dan tidak pula diperanakan ya. Allah bukan Tuhan yang diperanakan dan juga tidak diperanakan. Artinya Allah tidak dilahirkan sama orang tua, atau Allah juga tidak melahirkan Tuhan-Tuhan yang lainnya seperti itu. Oke, dapat dipahami. Jadi jangan tawuran menggunakan jimat ya. Jangan tawuran. Berarti boleh tawuran jimat Pak.
perbuatan. Kita lanjutkan dulu. Ya, akidah itu harus diimplementasikan kepada ibadah dan muamalah. Jadi bukan hanya kepercayaan saja gitu. Bukan hanya mengatakan Allah itu Tuhan saya, Nabi itu Muhammad itu adalah Nabi saya, bukan hanya itu. Tetapi keyakinan itu harus kita implementasikan dalam perbuatan, yakni ibadah dan muamalah. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah SWT berkata, "Wa ma khalaqatul jinnati wal insa illa liya'budun." Artinya dari jinati. yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, ya. Kemudian yang dilanjut, apa itu muamalah? Ibadah kan tadi sudah tahu ya. Muamalah adalah, kalau ibadah adalah hablum minallah, hubungannya terhadap Allah. Muamalah adalah hablum minannas, ya. Manusia selain sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupannya, manusia memerlukan berbagai kegiatan dan hubungan atau komunikasi, ya. Ini diimplementasikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayatum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh," ya. "Wal yaktub bainakum katibun bil adl." Ini agak susah karena saya sebenarnya bisa ngaji sebenarnya. Karena fonnya aja yang sangat kecil, ya. Ya, katakanlah Bapak bohong tapi percaya, Pak. ya, kita next saja ya. Nah, di dalam walaupun kita sudah berhubungan dengan kita mengimplementasikan keyakinan kita, tapi dalam perbuatan kita itu tidak boleh berpura-pura dalam beragama. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu orang-orang yang pura-pura beragama? Tapi itu kalau dalam bahasa ininya ya, dalam bebasnya. Nah, sebagaimana kalau kita sudah meyakini terhadap Allah, kemudian kita beribadah sebagai implementasi keyakinan kita, dan kita bermuamalah dengan jujur, ya, jual beli segala macam. Kemudian kita juga harus memiliki akhlak, yakni kalau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah etika atau moral, ya, merupakan salah satu kandungan Al-Quran yang sangat mendasar. Akhlak di samping memiliki kedudukan penting bagi kehidupan manusia, juga menjadi barometer bagi kesuksesan seseorang dalam menjalankannya. Ya, Rasulullah juga pernah mengatakan bahwasanya dalam hadis riwayat Muslim, ya, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, dan kita juga harus berkehidupan berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita tidak boleh berkata-kata kasar kepada orang tua, tidak boleh membangkang kepada guru, tidak boleh berkata-kata kasar kepada guru, tidak boleh berbuat lanjut saja. Kemudian pokok-pokok isi Al-Quran selanjutnya adalah hukum, ya. Al-Quran memuat sejumlah ketentuan hukum dan sekaligus juga menyinggung kaidah-kaidah umum pembentukannya, ya. Ini tertera juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Coba Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan tanah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Anak-anak semuanya, hukum di dalam Islam itu sangat penting. Hal ini agar dalam kehidupan kita bukan sistem yang seperti di hutan, siapa yang paling kuat bisa bisa membunuh yang lemah. Tetapi dalam kehidupan kita harus memiliki tatanan hukum itu sendiri agar kehidupan kita sistematis, ya. Oh begitu ya, Pak ya? Lanjut. Asik nih. Pokok-pokok isi Al-Quran yang ke berapa ini? Kelima. Makasih.
Kemudian ini adalah kisah-kisah umat terdahulu. Dalam Al-Quran banyak sekali kita menjumpai kisah-kisah umat terdahulu. Hal ini sebagai barometer kita untuk apakah diri kita ini sudah sesuai akhlaknya, kemudian ibadahnya, kemudian muamalahnya dan segala macamnya sesuai dengan cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah SWT terhadap nabi-nabi yang dicintainya itu. Nah, ini tertera dalam Quran ya. Misalkan ini wa kullam darabna lahul amsala wa kullam tabarna tatbira, yang artinya dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancur. Oleh karena itu dalam berkehidupan kita harus memiliki patokan-patokan. Apa itu patokannya? Yakni kisah-kisah umat terdahulu. Kita next saja. Kemudian ada isyarat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak pemikiran-pemikiran yang mengatakan kalau belajar Islam itu ketinggalan zaman. Kalau belajar Islam itu tidak hal-hal yang tidak relevan dengan teknologi. Tapi nyatanya Allah SWT jauh lebih dahulu mengatakan dalam Quran ya, Az-Zumar ayat 9, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak sama. Ini merupakan apa ya? Kalau dalam istilahnya pancingan buat kita semua agar kita itu bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berkehidupan, yakni dengan menciptakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalkan biologi, fisika, ya, membuat roket dan segala macamnya. Kemudian ini merupakan pokok-pokok isi Al-Quran yang terakhir. Dan ya, Bapak klik exit ya tadi. Dan yang terakhir, anak-anak semuanya, bisa nggak kalian simpulkan? Walaupun ya banyak sih, memang banyak ininya. Pokok-pokok isi Al-Quran, poin-poinnya. Oleh karena itu saya pengen dengar kalian untuk menguji apakah pembelajaran kita ini baik atau bagaimana. Silakan, siapa yang mau? Saya Pak. Silakan duduk. Jadi Al-Quran itu isinya adalah tidak hanya sebuah konsep teologi yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk wahyu, tetapi Al-Quran juga berisikan pokok-pokok kehidupan yang di dalamnya tidak hanya mengajarkan tentang hukum-hukum bagaimana kita berinteraksi kepada sesama manusia, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita mengimprovisasi kehidupan ini untuk peradaban yang lebih maju. Contohnya seperti itu isyarat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita dituntut untuk menciptakan SpaceX, tapi peradaban kita menuntut untuk memperdebatkan apa hukum cadar. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Prof. buat teman kita. Ini salah tempat kayak saya. Seharusnya saya duduk di situ, dia duduk di sini sebenarnya. Karena sudah disimpulkan sama teman-teman semuanya, ayo kita tutup dengan kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis dua hari ada nggak? Saya. Ini terakhir kan siaran ini? Habis saya. Bentar aja. Banyak benar.